Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Pendistribusian logistik pemilu ke pelosok dengan perahu. KPPS keliling imbau warga datang ke TPS hari ini. Pencuri ponsel dan uang di warung ditangkap warga. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Banyak cara unik dilakukan petugas pemilu untuk meningkatkan antusiasme warga datang ke TPS. Di antaranya dilakukan petugas KPPS Desa Banyuwangi, Pringsewu pada Selasa siang. Mereka membawa peralatan pengeras suara yang diangkut mobil keliling desa sembari memutar lagu dangdut. Tujuannya supaya aksi mereka jadi perhatian banyak warga. Mereka kemudian mengingatkan warga supaya datang ke TPS hari ini sebelum jam 1 siang dan diimbau tidak golput. Pada sosialisasi ini, KPPS juga mendatangi sejumlah kerumunan warga. Mereka juga memberikan edukasi terkait tata cara pencoblosan di TPS. Ini kegiatan apa ini, Pak? Kegiatan dalam rangka menyerukan kepada masyarakat biar masyarakat itu di tanggal 14 Februari nanti itu hadir di TPS untuk melaksanakan aksi mereka. Ini keliling gitu, Pak ya? Iya. Sudah berapa hari ini, Pak, dilakukan itu? Ini baru kali ini karena ini memang baru satu dan kita lakukan. Siapa tahu mereka lupa. Berdasarkan data KPU Pringsewu, jumlah pemilih pada pemilu 2024 lebih dari 318.000 orang. Jumlah TPS 775 unit yang tersebar di 131 desa di 9 kecamatan. Asep Sepullah melaporkan dari Pringsewu. Ayo masyarakat Banyuwangi bersatu langkahkan kaki menuju. Ratusan surat suara rusak dimusnahkan di halaman kantor KPU Bandar Lampung Selasa siang. Suara rusak ini akibat sobek dan banyak juga yang cacat produksi. Sobek ya, Pak, sama kepolisian. Total surat suara yang dimusnahkan 320 lembar yang terdiri dari surat suara pemilihan presiden, DPD, DPR RI, DPRD provinsi hingga kabupaten. Pemusnahan dilakukan dengan cara surat suara dimasukkan dalam drum dan dibakar. Pemusnahan surat suara ini disaksikan Bawaslu, perwakilan parpol, polisi dan tentara, dan tujuannya supaya surat suara rusak tidak beredar hingga disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih kepada seluruh hadirin atas. Kita hari ini adalah pemusnahan surat suara yang cacat produksi maupun rusak sebanyak 320. Tadi perincian sudah saya sebutkan, dan bentuk pertanggungjawaban kita bahwa dokumen surat suara ini kan penting. Kalau memang rusak maupun cacat produksi itu juga harus kita musnahkan dan tidak boleh kita simpan. Dan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada pemilih. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Selasa siang, KPU menyelesaikan pendistribusian logistik pemilu ke tingkat TPS. Pendistribusian logistik dikawal ketat polisi dan tentara dan petugas Bawaslu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Nah, kita foto bareng di sini. Di hari terakhir masa tenang, masih banyak alat peraga kampanye atau APK yang masih terpasang di sepanjang jalan dalam Kota Liwa, Lampung Barat. Petugas KPU, Bawaslu, dan Satpol PP kemudian turun tangan menertibkannya.
Seluruh APK caleg dan calon presiden yang terpasang di pohon, tiang buatan, dan tembok dicopot dan disita. Menurut pihak KPU, keberadaan APK di hari tenang melanggar aturan. Bawaslu, Satpol PP saat ini mulai melakukan pembersihan dengan harapan di masa tenang ini semua alat peraga kampanye mulai dari baliho, spanduk, termasuk bendera yang pemasangannya bukan di perkantoran ya, terpaksa kita lakukan pembersihan. Penertiban alat peraga kampanye di hari terakhir masa tenang pemilu juga dilakukan petugas Bawaslu Pringsewu. Petugas menyisir jalan Kecamatan Banyumas. Puluhan APK caleg dan calon presiden yang masih terpasang dicopot dan disita. Beberapa APK ada juga yang dipasang di pohon, sehingga petugas harus naik pohon ini untuk melepasnya. Menurut Bawaslu, pihaknya telah menyurati parpol supaya melepas sendiri APK yang mereka pasang. Namun hingga memasuki masa tenang, masih banyak APK yang belum dicopot. Kegiatan itu sesuai jadwal, yaitu pada masa tenang, sejak tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 Februari. Karena memang mengingat di tahapan ini, tahapan masa tenang, sehingganya seluruh APK yang ada, atribut partai politik, kemudian banner calon anggota legislatif ataupun DPD, kemudian presiden, itu memang harus sudah dibersihkan. Pihak KPU dan Bawaslu mengimbau warga yang datang ke TPS hari ini tidak menggunakan baju parpol atau beratribut kampanye caleg dan calon presiden. Rosandi dan Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Barat dan Pringsewu. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Harganya serba naik. Kalimat ini mungkin yang cocok untuk menggambarkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok saat ini. Seperti terpantau di Pasar Cimeng, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Selasa pagi. Harga gula pasir, minyak goreng, telur, hingga harga sayur mayur naik. Harga gula pasir kini Rp17.000 per kilogram, padahal 2 hari sebelumnya masih di kisaran Rp15.000 per kilogram. Harga telur kini Rp26.000 per kilogram dan harga minyak goreng curah kini Rp16.000 per kilogram. Sementara itu, untuk harga sayur mayur seperti cabai merah juga naik yang kini jadi Rp90.000 per kilogram dan cabai rawit Rp75.000 per kilogram. Para pedagang tidak tahu persis penyebab kenaikan harga bahan pokok tersebut sebab sejauh ini stok dan pasokan dari agen masih lancar dan banyak. Telur naik banyak. Dari harga berapa Bu sekarang? Dari 24 sampai sekarang 28. Hari ini 28. Oh, untuk gula? Gula naik 17 per kilo. Sebelum naik di harga berapa sih Bu? 15,5 sampai 16. Kalau untuk minyaknya Bu? Minyak dari 14,5 sampai 16 sekarang. Ya harapannya sih bisa turun lagi. Kayak kita ini kan keluarga kurang mampu, jadinya kalau harga beras seperti ini ya sangat merepotkan. Nggak ada yang semua beras naik. Kenaikan harga bahan pokok dikeluhkan emak-emak. Mereka terpaksa mengurangi pembelian untuk menekan pengeluaran. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga bahan pokok yang kian mencekik warga berpenghasilan pas-pasan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.